Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 3. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat-sehat ya? Baik, hari ini kita akan sama-sama mempelajari hal yang baru. Tapi sebelumnya, mari kita buka dulu pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian sudah menyiapkan buku bahasa Indonesia? Bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajarannya, coba Ibu punya satu tebak-tebakan. Kalian bisa tebak gak? Tebak-tebakannya adalah binatang apa yang hanya terdiri dari 2 huruf saja? Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Oke, kalian menyerah ya. Jadi jawabannya binatang yang hanya terdiri dari 2 huruf saja, yaitu udang. Hah? Kok udang? Iya betul. U dan G kalau disambung jadi udang. Betul kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa yang kita diskusikan bersama-sama? Coba kita lihat. Yang pertama, kita sudah menyimak bacaan. Ada yang masih ingat gak? Apa judul bacaan atau wacana yang kita simak atau kita baca bersama-sama? Betul sekali, judulnya Keanekaragaman Hayati. Yang kedua, kalian juga sudah menuliskan istilah yang belum kalian pahami pada bacaan tersebut. Ada di antara kalian yang menulis, "Miss, apa itu artinya keanekaragaman?" Atau apa itu artinya hayati? Apa itu artinya mengkudu? Bagus sekali. Selanjutnya, mendeskripsikan ciri-ciri binatang dan tumbuhan. Ini juga sudah kalian lakukan di minggu lalu ya. Sekarang kita akan melihat pembelajaran hari ini, yaitu menyampaikan isi cerita. Menyampaikan isi cerita berarti kalian membaca satu cerita lalu menceritakannya kembali. Kalian tahu tidak apa pentingnya kalau kita bisa menyampaikan kembali isi cerita? Salah satu keuntungan kita menyampaikan isi cerita adalah kita bisa melatih cara kita berbicara dengan orang lain. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membaca sebuah cerita yang tentu saja berhubungan dengan makhluk hidup, dan setelah itu kalian akan menceritakannya kembali di sesi Zoom berikutnya setelah video ini. Oke? Di buku kalian halaman 5 dan 6 ada sebuah cerita berjudul Kupu-kupu dan Tukang Kayu. Cerita ini sangat menarik loh. Cerita ini mengisahkan seorang gadis bernama Ceria, yang tentu saja dia selalu ceria. Nah, sekarang Ibu akan membacakan ceritanya untuk kalian ya. Kalian simak baik-baik ceritanya. Oke? Kupu-kupu dan Tukang Kayu. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kupu-kupu yang cantik dan bersahabat. Sang kupu-kupu selalu hinggap di sudut kayu pohon yang rindang. Ia menyapa seluruh hewan yang ditemuinya. Kupu-kupu itu bernama Ceria. Setiap ada manusia yang datang ke hutan, Ceria selalu menghampiri dan bermain dengannya. Manusia yang datang ke hutan itu kebanyakan mencari kayu bakar atau sayuran untuk dimasak. Namun, pada suatu hari, Ceria melihat ada manusia yang mencurigakan. Ceria segera menghampirinya. "Apa yang kamu lakukan di sini, wahai manusia?" "Tanganmu memegang benda tajam yang besar."
tanya ceria. Hei kupu-kupu, jangan menggangguku. Aku tidak punya urusan denganmu. Aku datang ke hutan untuk bekerja, jawab manusia itu. Kamu kasar sekali. Aku belum pernah melihat masuk hutan ini. Semua manusia yang kuhampiri tidak ada yang menjawab dengan kasar, kata ceria. Si tukang kayu itu pergi menjauh dari ceria. Dari kejauhan, ceria melihat perbuatan tukang kayu tersebut. Ceria melihatnya memotong batang pohon yang paling tua di hutan itu. Ia memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu mengumpulkannya di suatu tempat. Ceria segera berlari mencari temannya Nuri, si burung cantik. Nuri, kamu di mana? Teriak ceria. Aku di sini. Ada apa sih kamu harus teriak-teriak seperti itu? Tanya Nuri. Ceria menceritakan manusia yang memotong pohon di hutan itu. Namun tanggapan Nuri berbeda dengan ceria. Di hutan ini memang banyak pohon tua. Aku pikir tidak apa-apa jika pohon itu ditebang, kata Nuri. Kok kamu bicara seperti itu? Justru penebangan pohon itu berbahaya. Kita akan kehilangan tempat tinggal, kata ceria. Nuri tersadar dengan perkataan ceria. Kalau begitu, kita harus mengusir manusia itu. Aku punya ide untuk mengusirnya, kata Nuri. Keesokan harinya, manusia penebang pohon itu kembali datang ke hutan. Ceria dan Nuri bersembunyi di belakang pohon yang akan ditebang oleh manusia itu. Ketika ia mengeluarkan alat pemotongnya, Nuri mematuk kepala manusia itu. Adapun ceria memanggil teman-temannya yang lain, yaitu si ular besar dan singa. Manusia itu lari ketakutan melihat ular besar dan singa yang hendak menerkamnya. Sejak itu, ceria mendapatkan penghargaan dari singa dan menjadikannya sebagai penjaga hutan yang berani. Kamu harus ingat, hutan ini adalah kehidupan bagi semua makhluk hidup. Siapapun yang ingin merusak hutan ini harus ditindak. Kamu harus bertindak cepat, tetapi tidak perlu gegabah, nasihat singa. Berkat kesiagaan ceria, hutan menjadi aman dan para tukang kayu yang tidak bertanggung jawab. Hutan semakin rindang, tenang, dan nyaman. Nah, demikian cerita tadi. Mohon maaf sebelumnya tadi Ibu salah menyebutkan ya, ceria itu adalah seekor kupu-kupu yang ceria. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ceria dan manusia penebang kayu itu cukup menarik? Nah, oke, sekarang kalian akan, jika kalian belum paham dengan isi ceritanya, baca sekali lagi, lalu dengan bahasa kalian, coba kalian untuk menceritakannya kembali. Dan kita akan membahasnya bersama-sama di sesi Zoom setelah video ini berakhir. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.